Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Sungguh satu sukacita kita boleh bertemu kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galangning yang Abian Base pada pagi hari yang indah ini, Selasa 20 Februari 2024. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian senantiasa saya jumpai ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita akan bersama-sama memulai segala kegiatan dan aktivitas dalam setiap kehidupan kita, mari kita mendasari kehidupan kita dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah disiapkan bagi kita sekalian pada saat ini. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, Allah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami akan memulai segala aktivitas, kegiatan, dan seluruh rencana kami sepanjang hari ini. Terima kasih kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Kami kembali menikmati hari-Mu yang baru ada dalam keadaan sehat. Kami yakin dan percaya ini semua hanya anugerah daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan atas setiap hal yang telah Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan bersama-sama memulai segala kegiatan dan pekerjaan kami, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh memberikan kekuatan dan menjadi pelita yang senantiasa menerangi setiap jejak langkah kami. Tuhan anugerahkan kami roh hikmat sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-18. Tuhan berkata kepada Elia, "Aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal." Kemudian bacaan kita yang kedua terambil dari Yudas 1 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya ke-21. "Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal." Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema Tuhan adalah dasar kehidupan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita akan membangun sebuah rumah yang mungkin kita akan jadikan tempat tinggal, hal pertama yang harus kita perhatikan bagi seorang arsitek misalnya adalah bagaimana ia membuat fondasi yang akan memberikan kekuatan dan perlindungan kepada seisi rumah itu nantinya. Fondasi merupakan hal yang sangat penting dalam satu proses pendirian atau pembangunan sebuah rumah. Karena sebesar apapun rumah yang akan kita bangun, semewah apapun rumah yang akan kita dirikan, kalau tidak memiliki fondasi yang kokoh, maka rumah itu akan sangat mudah untuk roboh dan tidak memiliki kekuatan yang kokoh yang akan bisa melindungi seisi rumah tersebut. Begitu juga di dalam membangun kehidupan kita di tengah-tengah dunia saat ini. Sudahkah kita hidup di dalam dasar yang kokoh, atau selama ini hidup kita masih teromang-ambing, kita masih hidup dalam kebimbangan karena tidak memiliki dasar dan kekuatan yang kokoh. Sebagai orang yang percaya di dalam kehidupan ini, kita memiliki dasar dan memiliki kekuatan yang kokoh yang harusnya tidak perlu kita ragukan lagi, yaitu Tuhan. Tuhan adalah dasar yang kokoh di dalam membangun kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita merenungkan keberadaan kita sampai dengan saat ini,
apakah kita semua masih meragukan kekuatan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bangunan kehidupan kita ya, dalam setiap pencobaan yang kita hadapi, tentu kita sering diterpa oleh berbagai hal. Kehidupan kita, kadang kita mengalami satu hal-hal yang bisa menggoyahkan kita atau melemahkan kita, karena dalam kehidupan ini itulah diperlukan dasar yang kokoh, yaitu bagaimana kita menggantungkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sebagai dasar kehidupan, artinya kita hidup di dalam Tuhan. Hal ini juga berlaku, Tuhan ada bersama dengan kita yang mau datang kepadanya, serta melakukan kehendak-Nya dan setia akan firman-Nya yang memberikan kekuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Hidup adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat melihat perkara-perkara penting di dalam hidup ini, baik yang memberi kesukaan atau ataupun yang membawa pergumulan. Dengan kata lain, yang dikatakan senang dan susah hidup setiap orang, yaitu penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Artinya pertolongan Tuhan senantiasa berlaku bagi yang melakukan dan yang hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dalam konteks pembacaan kita pada hari ini menceritakan tentang bagaimana janji, kehadiran, dan juga penyertaan Tuhan Allah bagi mereka yang tidak sujud menyembah kepada Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Jumlah mereka sebanyak 7.000 orang. Inilah wujud dari janji penyertaan Tuhan bagi kita sebagai anak-anak-Nya yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebagai keluarga Kristen yang telah dipilih, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, saat kita merasa sendiri dalam pergumulan hidup yang berat, ya, apapun yang kita lakukan sering tidak sesuai dengan rencana kita, ya, terlebih dalam situasi yang kita hadapi sampai dengan saat ini, ya, terkadang kita sering merasa berputus asa, kita sering kehilangan pengharapan, seolah-olah apapun yang kita lakukan itu hanya sia-sia saja. Maka firman Tuhan memberikan kekuatan, memberi kepastian dan pegangan bahwa hidup kita tidak pernah sendiri, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam apapun kondisi yang kita hadapi. Kita tidak pernah sendiri dan segalanya tidak pernah sia-sia bagi kita. Selain ada Tuhan yang setia bersama kita, juga kita selalu di sekitar kita ada orang-orang yang senantiasa setia, ada keluarga, ada saudara-saudara kita yang senantiasa hadir, yang senantiasa menopang kita, yang senantiasa selalu mendukung, dan yang senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas taburan firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan kami pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kami dapat menyandarkan kehidupan kami hanya kepada perlindungan-Mu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Bapa, seringkali kami merasa putus asa, seringkali kami merasa begitu berat beban yang kami hadapi. Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kami. Setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami yakin dan percaya semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kemampuan yang kami miliki. Terima kasih ya Tuhan, kami mengimani bahwa rencana Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap rencana kami sepanjang hari ini. Apapun yang telah kami persiapkan dimanapun keberadaan kami,
Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi kami. Seluruh jemaat-Mu Tuhan yang telah mempersiapkan diri, yang akan segera memulai segala aktivitas kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bersama kami. Tuhan, menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa mara bahaya. Biarlah Tuhan, berkat dan perlindungan-Mu senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah sungguh ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat berkarya dan selamat beraktivitas untuk kita semua sepanjang hari ini. Kiranya kita senantiasa selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Shalom.